Halo ya Mbak Maina, ini luar biasa. Saya Iya, membayangkan itu tantangannya luar biasa menjadi seorang pendidik di satu wilayah. Bukan cuma harus mendidik anak-anak, tetapi juga harus didorong mendidik orang tuanya juga agar lebih care dengan pendidikan. Karena tanpa ada dorongan orang tua atau tanpa bantuan orang tua, misi pendidikan akan tidak efektif atau gagal. Karena anak-anak kan di sekolah barangkali apalagi sekolah daring paling 1-2 jam sehari, tapi jam lebihnya kan mereka sama orang tuanya, hidup dengan orang tuanya. Jadi saya membayangkan betapa apa luar biasa kesulitan-kesulitan yang dihadapi teman-teman guru. Bukan, saya yakin bukan cuma di daerah, tapi juga di kota-kota besar seperti di Jakarta punya problem yang tidak jauh beda. Karena kondisi daring ini memang membuat siswanya kaget, orang tuanya kaget, mereka tiap hari sibuk main sibuk uh, dengan tugas sehari-hari, kemudian sekarang ditambah lagi bagaimana harus hafal rumus kalkulus, hafal rumus matematika yang mungkin udah puluhan tahun ditinggalin. Jadi stresnya nambah, udah stres karena pandemi, stres karena kondisi hujan terus menjelang banjir, sekarang harus ngapalin rumus Pitagoras. Ini luar biasa beban orang tua dan beban gurunya. Mbak Agustina, mohon waktunya untuk memberikan jawaban tadi beberapa atau mungkin tanggapan terhadap kondisi dari Mbak Mena, karena ternyata bukan cuma infrastruktur pendidikan problemnya, juga infrastruktur teknologi, infrastruktur kebudayaan barangkali yang ada di sana dan lain-lain. Monggo Mbak, dipersilakan. terima kasih Mas Eko. Yang pertama mungkin menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di chat. Yang pertama SKP 3 Menteri, bagaimana pendapat kita, karena itu merupakan benteng dari berkembangnya gerakan-gerakan intoleransi dan radikalisme yang ada berkembang di sekolah-sekolah. Benar juga, Mas, dan kita harus bangga memiliki Mas Nadiem sebagai menteri karena beliau dengan berani melakukan rilis yang mengembalikan supaya sekolah ini menjadi sebuah ruang, sebuah suasana, sebuah lembaga mungkin sebagai lembaga untuk menolak segala hal yang berkaitan dengan perkembangan radikalisme dan intoleransi yang bahkan dilakukan oleh para pendidik dan lingkungan sekolah serta masyarakat yang ada. Saya yakin sekarang ini lembaga-lembaga pendidikan tentu akan berpikir 2 kali untuk melakukan hal-hal serupa. Yang padahal sebelum Mas Nadiem menjadi menteri itu kayak menjadi sebuah tren gitu, bahwa nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tetapi uh, arahnya adalah kepada arah yang tidak menghargai dan tidak menghormati kebinekaan yang ada. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Inalim juga bahwa problem pendidikan kita itu lebih banyak kepada beraneka ragamnya situasi dan kondisi masyarakat yang ada dengan kebinekaan yang ada, dan mau kemana anak-anak kita itu juga tidak sama. Anak-anak yang mau ke urusan yang lebih teknis begitu, yang menjadi ahli-ahli yang bersifat vokasional itu juga banyak, tetapi anak-anak yang juga mau menjadi pemimpin, sebentar, sebentar Mas, saya dua Zoom nih, di absen saya. Oke, ya. Sampai mana tadi ya? Problem pendidikan kita itu tidak hanya pada situasi proses belajar mengajarnya saja yang wilayahnya itu penuh dengan keanekaragaman, tetapi juga tujuan anak-anak di masa depan ini juga penuh dengan keanekaragaman. Maka sudah pas, sudah tepat ini Mas Menteri membuat organisasi-organisasi penggerak, guru penggerak, sekolah penggerak. Mungkin nanti ke depan juga akan harus ada potret mengenai banyak hal yang berkaitan dengan apa yang akan mempengaruhi dunia pendidikan kita. Karena kalau menurut hitungannya bahwa di luar siswa itu ada 3 lingkungan yang mempengaruhi, yaitu sekolah, keluarga,
dan masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika masyarakat tidak mendukung sistem kebudayaan kita, maka sekolah dan keluarga akan sangat lelah bagaimana membuat anak-anak ini mencapai tujuannya sesuai dengan apa yang dicita-citakan, dan kemudian karakternya tidak akan sama seperti yang diharapkan kalau lingkungan-lingkungan itu memberikan contoh-contoh negatif atau memberikan tren budaya negatif. Misalnya saja ada orang yang mengeluarkan berita di medsos dengan bangganya dia bisa trespassing lalu lintas, atau kemudian dengan bangganya menceritakan di masyarakat bahwa hari ini dia bisa ngemel polisi dan tidak perlu diurus, SIM-nya tidak perlu ditahan karena dia baru saja menabrak tukang sayur misalnya. Kayak gitu-gitu adalah sebuah peran dari masyarakat yang harus segera dikembalikan, bahwa disiplin terhadap norma, terhadap aturan, itu harus menjadi hal utama yang ada di mindset anak-anak kita. Dan itu di sekolah mungkin sudah oke, di rumah sudah oke, tapi masyarakat mengupload, masyarakat itu memberi apresiasi terhadap pelanggaran yang dilakukan, bahkan dianggap hebat. Nah, itulah yang mungkin belum terlihat secara masif begitu dilakukan oleh Mas Menteri. Kemudian masukan-masukan yang luar biasa dari Mbak Inalim tentang critical thinking yang berusaha dicapai, ya, design thinking dan data science yang berusaha dipotret oleh Mas Nadiem ini akan membawa kepada anak-anak itu berpikir kritis. Nah, berpikir kritis untuk mencari penyebab terhadap permasalahan yang ada, kemudian menyelesaikan permasalahan itu bukan dari keadaannya, tetapi dari penyebabnya. Itu metode berpikir dokter-dokter modern hari ini. Ya, mengapa tulang lutut nenek saya ini sakit ketika ditekuk? Tidak kemudian membuat nenek ini duduk di kursi roda dan dibawa kemana-mana dengan kursi roda, tetapi kemudian memeriksa apa yang salah dengan lututnya. Oh, bantalan ininya rusak, ini harus diganti. Nah, itulah mencari penyebabnya itu, yang sekarang sebenarnya sudah dikembangkan di dunia medik, dan itu harus mungkin dipakai juga di dunia pendidikan. Berpikir kritis untuk mencari penyebab dan menyelesaikan masalah berdasarkan temuan atas penyebab permasalahan yang terjadi. Luar biasa Mbak Inalim. Kemudian harus saya sampaikan bahwa program pendidikan ini adalah sesuatu yang sustainable, ya, berkelanjutan dan tidak bisa di-break. Maka segala hal penyelarasan sistem yang tentu akan menimbulkan gonjang-ganjing, pro dan kontra, itu tidak boleh menghentikan sebuah upaya. Mas Nadiem memang tetap konsisten, dan resikonya dia dibully, resikonya dia dikomentari jelek, resikonya dia ini itu, biar aja, nggak apa-apa. Kita sedang mencari sebuah hal yang baik kok, bahwa itu tidak bisa diseragamkan loh, iya. Bahwa kita akan meninggalkan pola-pola keseragaman yang lama, loh, iya. Dan untuk itu kita butuh sebuah proses, dan prosesnya memang seperti ini, sakit bagi Mas Nadiem, iya. Tapi mungkin dia sudah terbiasa dengan situasi ini ketika dia berupaya untuk membangun bisnisnya. Saya berharap Mas Nadiem sehat, sejahtera pikirannya, dan tetap konsisten ya menuju pada satu sistem yang settle nantinya, dan kita harus mengapresiasi kekuatan pikir dan kekuatan kemauannya untuk mencapai itu. Kemudian mengenai pertanyaan yang lainnya, ada dari Mbak Utari, ini ada 2. Apakah perlu peningkatan kemampuan kompetensi guru? Ya, tentu sangat perlu. Tadi Pak Iwan sudah sampaikan, guru-guru yang merasa bahwa kompetensinya tidak cukup, ya belajarlah. Karena kompetensi guru itu sangat menentukan siswa. Guru di dalam masyarakat kita itu adalah digugu dan ditiru, ya. Dipahami apa yang dikatakan itu apa adanya oleh siswa, dan diteladani apa yang dilakukannya. Maka kalau kompetensinya itu kurang, anak-anak yang akan menerima transformasi of knowledge itu juga pasti akan kurang, tidak sama dengan guru-guru dengan kompetensi yang kemampuannya tinggi.
Maka peningkatan kemampuan kompetensi guru itu penting sekali. Dan saya kira banyak sekali program-program dari berbagai macam kementerian yang tidak hanya Kementerian Pendidikan ini, berbagai macam kompetensi yang berkaitan dengan materi-materi yang akan diajarkan, ini ada menunya banyak sekali. Maka belajarlah. Kalau tidak bisa berbayar, yang gratis pun banyak. Ya, kalau memang membutuhkan hal-hal tertentu, ya silahkan bicara dengan mungkin memberikan masukan secara tertulis kepada guru-guru, kepada DPR, DPRD, DPR provinsi, DPR kabupaten untuk menambahkan anggaran untuk peningkatan kompetensi guru. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mbak Utari, tujuan sertifikasi bagi guru, tunjangan sertifikasi bagi guru profesional di SMK belum ada. Padahal ini penting ya. Mungkin sertifikasi profesional di guru-guru yang lain sudah ada. Minta supaya isu ini dimunculkan, baiklah ya. Memang ini penting ya. Apalagi sekarang kita lagi vokasi itu menjadi perhatian yang besar. Saya yakin ini isu ini nanti akan kita bawa ke rapat-rapat DPR dan dibicarakan dengan teman-teman di Kemendikbud. Kemudian dari Mas Faris, kebijakan asesmen nasional ya sepertinya cocok peningkatan literasi dan numerasi bagi anak-anak karena lebih meningkatkan cara berpikir kritis. Nah, ini sama dengan Ibu Inalim tadi bahwa literasi di tempat kita itu memang sungguh rendah. Mengapa? Kemarin ketika kita membuat rapat dengan pendapat dengan berbagai macam stakeholder, pemangku kepentingan pendidikan, saya sampaikan bahwa literasi itu tidak hanya bisa gerakannya ada di Kementerian Pendidikan saja atau di perpustakaan. Literasi itu sebuah way of life. Ketika orang tua kita tidak suka membaca, tentu anak-anak juga tidak suka membaca. Ketika guru-guru itu tidak suka membaca buku dan tidak memberikan target bacaan buku dengan cara-cara misalnya diskusi mengenai isi dari buku itu, maka anak-anak juga tidak akan tertarik untuk membaca buku. Baiklah bahwa sebuah literasi itu harus dilakukan pemaksaan di awal, iya. Ya, sama saya juga memahami itu dan saya mengalami ketika setiap pagi saya dijejeri buku baru oleh bapak saya, ini buku bagus katanya. Ya bagus Pak, tapi yang kemarin belum selesai dibaca. Ya kamu kan hampir selesai. Nanti pada sore hari setelah kita menunggu waktu makan begitu, Bapak itu mengajak saya bicara mengenai isi buku yang saya baca kemarin. Tapi sudah langsung menetapkan buku baru yang harus saya baca besok. Karena buku saya ini sudah akan selesai. Satu. Gitu. Buku apa saja mengenai berbagai macam hal, tidak hanya buku-buku sekolah. Saya heran ya anak-anak sekarang ini diminta untuk membaca buku-buku pelajaran, mereka mengeluh. Padahal kita dulu dibebani banyak buku, termasuk buku-buku novel yang mungkin tidak kita kenal sebelumnya. Ya, Bapak Ibu saya mengajarkan untuk membaca novel yang aneh juga ya pada usia saya itu mungkin berisi tentang hal-hal yang seharusnya tidak saya baca. Pada usia pada usia 16-17 tahun itu saya diberi sebuah novel Any Arrow. Dibaca nih, aneh nih, pasti kamu suka. Tapi kamu harus tahu ya, banyak buku lain yang harus kamu baca selain buku ini. Jadi kamu jangan terpaku aja sama pengarang ini. Jadi memperkenalkan itu memang keluarga memiliki memiliki peran yang luar biasa. Nah, saat itu pada saat DPU saya mengatakan bahwa tokoh masyarakat yang ada di Indonesia ini sebagian besar adalah para birokrat, ya, pegawai negeri di RT, RW, ya, di kelurahan itu pegawai negeri semua ada dan ditokohkan. Maka saya waktu itu menuntut supaya mereka lah yang menjadi ujung tombak untuk membuat anak-anak mencintai literasi. Untuk itu mereka harus belajar dulu. Bagaimana bisa meneladankan kalau mereka hanya menuntut tanpa melakukannya. Karena itu memang literasi ini walaupun di sekolah, ya saya setuju dengan Mas Faris, itu untuk mereka belajar mengenai numerasi, mengenai berbagai macam hal untuk peningkatan cara berpikir kritis, itu juga harus diajarkan dan mulai disosialisasikan kepada para tokoh masyarakat
supaya gayung bersambut ketika anak-anak belajar ini, orang-orang tua itu kemudian melakukan impuls, ya, memberikan muatan tambahan atau mendorong atau mungkin memberikan ruang, membuat lomba di tingkat RT RW itu dengan berbagai macam hal yang bersifat mereka untuk berpikir kritis. Kemudian yang terakhir adalah dari Mbak Yeni, nilai perilaku siswa apakah ikut menentukan kelulusan siswa? Sementara ini sepertinya nilai perilaku siswa hanya dilihat dari apakah mereka itu absensi pada pagi hari pada saat sekolah dimulai, ya. Kemudian apakah mereka mengerjakan tugas atau tidak? Apakah mereka itu ada pada saat belajar mengajar, misalnya dalam satu hari itu ada 4 sampai 5 mata pelajaran, itu mereka harus absen terus. Hanya itu dulu. Mengapa? Karena memang pelajaran daring itu agak susah, sedang dicari format bagaimana caranya supaya ini menjadi sebuah basis penilaian perilaku. Selanjutnya mungkin dengan format-format yang Mas Menteri siapkan akan menjadi lebih baik. Kemudian Mbak Mina, Marijo Belajar, komunitas pendidik muda di Indonesia di luar Jawa, luar biasa. Beberapa saat yang lalu memang DPR Komisi 10 membuat panja pendidikan jarak jauh. Learning daring yang terdiri dari ribuan pulau dan daerah-daerah tertinggal, ini memiliki permasalahan yang lebih berat daripada di kota-kota Jakarta. Ya. Kalau akses internet itu ada ya, di sekitar situ, masalah kemudian yang muncul adalah apakah siswa punya gadget atau tidak. Kadang-kadang dalam satu keluarga, sebelum pandemi COVID itu hanya ada handphone bapak dan ibu. Sementara kalau anaknya 4, ya matilah kita. Anak-anak tidak bisa bergantian karena jamnya belajar adalah sama. Ya, akhirnya setelah akses internet itu harus ada gadget, harus ada handphone, harus ada tablet, harus ada apalah, komputer, PC dan lain sebagainya. Kalau enggak, media belajarnya enggak ada. Nah, kalau sudah ada internet, ada gadget, ada pulsa enggak? Enggak ada pulsa juga enggak bisa. Ya. Kemudian setelah itu listrik. Ini yang lebih parah. Pada saat itu kita mengundang teman-teman dari PLN, teman-teman dari Kominfo, ya. Segala upaya dilakukan pada tahun ini tidak bisa cepat. Ya, mudah-mudahan terus terjadi perkembangan tempat-tempat yang bisa ada internet, akses internet, kemudian ada akses listrik, dan Pak Nadiem sudah mengedarkan bantuan pulsa. Nah, orang tua memang harus ngalah nih kalau dalam posisi hanya ada 2 gadget, ya apapun anak-anak menjadi prioritas supaya pendidikannya tetap berjalan. Nah, kemudian waktu itu kita membuat rekomendasi supaya Kementerian Pendidikan membuat seruan, anjuran kepada sekolah-sekolah untuk bekerja sama dengan kantor-kantor dan bekerja sama dengan kepala desa untuk membantu memberikan akses internet. Seandainya misalnya punya gadget tapi nggak punya pulsa, punya gadget, punya pulsa itu nggak ada sambungan internet, maka mereka harus diperbolehkan untuk berada di sekitar kantor, tetapi tentu dengan izin, dan kantor itu harus memberikan kayak password untuk bisa masuk ke internet mereka, sehingga kantor itu mungkin akan menanggung beberapa rupiah gitu untuk ditambahkan dan memberikan akses kepada anak-anak untuk bisa tetap belajar daring. Tetapi itu tidak seberapa dan itu hanya bisa berada di sekitar kantor-kantor perkotaan, tidak memberikan solusi kepada pendidikan yang ada di kepulauan yang tidak ada akses internet. Maka pilihannya adalah guru-guru ini harus sekatan, ya Mbak Meina ini tadi luar biasa, dengan pendekatan pendidikan luring, mungkin memberi pekerjaan-pekerjaan tambahan berupa tugas-tugas ya tercatat gitu, yang mudah-mudahan saya berpesan kepada Mbak Meina untuk jaga kesehatan dan tetap menggunakan protokol COVID, karena apapun ini COVID-19 ini kayak nggak pandang bulu ini ya. Yang penting kita harus tetap
menjaga protokol kesehatan dan berpikir positif, selalu bahagia. Nah, yang terakhir adalah bahwa bagi Mbak Mena, saya ingin memberikan sedikit pemahaman bahwa pada saat situasi seperti ini, ya, toko-toko sudah dibuka, kantor-kantor sudah dibuka, kemudian orang tua itu pergi kerja, atau orang tua bekerja di rumah tetapi konsentrasinya adalah pada pekerjaan, anak-anak yang pegang gadget dengan akses internet, itu mereka bisa masuk kemana saja. Ya. Nomor border, tidak ada lagi batasan. Mereka bisa mengakses apa saja, termasuk hal-hal yang bersifat bernuansa terorisme, bernuansa pornografi, dan lain sebagainya. Yang paling membuat kita miris adalah ketika mereka kemudian mengenal kebudayaan lain tanpa mengenal kebudayaan kita secara baik. Mungkin dari peran para pendidik dan orang tua, dua hal ini yang perlu diperhatikan, karena ini lepas dari sekolah dan lingkungan nih. Sekolah mungkin sudah mengajarkan tidak boleh A, B, C, D, E, F, G. Ya. Tapi kalau ketika orang tua itu tidak mendampingi anak-anak pada saat menggunakan gadget yang memiliki akses internet, maka bisa saja dia tergelincir. Nah, itu peran guru yang mungkin bisa gimana lah caranya mendeteksi supaya anak-anak itu tidak berada di sana. Ataupun ketika mereka keliru klik dan berada di sana, mereka harus merasa bahwa itu sesuatu yang bukan buat dia. Gitu. Sudah langsung bangga menceritakan kepada gurunya atau kepada temannya bahwa, iya aku pas ngeklik ini tuh ada gambar ini, langsung aku hapus deh, karena aku takut begini gitu. Nah, itu tuh adalah sebuah kebudayaan yang mungkin perlu untuk ditanamkan pada anak-anak. Mbak Inalim dan Mbak Meina, terima kasih ya. Salam untuk semua guru yang ada di pulau-pulau yang terpencil, para pendidik muda. Saya bangga loh ada Mbak Meina ini yang memiliki concern yang luar biasa, walaupun usianya masih sangat muda, wajahnya imut banget nih. Mungkin murid-muridnya berbahagia karena dididik oleh Mbak Meina. Mbak Inalim, luar biasa ya perannya, dan tetaplah terus untuk memberikan kritik dan saran kepada dunia pendidikan, karena tidak banyak rupanya pakar pengamat pendidikan ada di Indonesia ini yang dapat mengerti apa yang dilakukan oleh Mas Nadiem. Nah, pengamat pendidikan di Indonesia ini biasanya ada lebih memilih kepada bagaimana mereka mempertahankan sistem pendidikan yang lama. Tetap semangat dan rekrut lebih banyak lagi pendukung untuk mengamati bagaimana sistem pendidikan Indonesia ini maju dan kita bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain. Saya kira itu Mas Adi, Mas Eko, Adi lagi, aduh, adikku tadi itu wartawan. Senang banget itu mengadakan daring begini. Mas Eko saya minta maaf ya. Kali saya harus meninggalkan tempat nih Mas. Aku udah di absen tadi cuma dada-dada aja nih. Sebentar lagi aku harus unmute mereka. Kalau abuse nanti malah tidak baik. Saya kira begitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mbak apa namanya nih, Mbak Meina, Pak Enali, ya Mas Vidi terutama. Nanti kalau ada kesempatan lain mudah-mudahan saya bisa bergabung lagi. Oke, saya izin lah. Oke. Bye-bye. Terima kasih Mbak Agustina, luar biasa kita. Tindak Bu, tindak. Ya. Ditemanin diskusinya, ini luar biasa. Teman-teman, ya, tadi seperti disampaikan Mbak Agustina, disampaikan Mbak Meina atau Mbak Inalim, saya membayangkan problem pendidikan kita pada saat pandemi ini memang luar biasa. Nggak ada gadget. Setelah gadget ada, gimana sinyal internetnya? Setelah sinyal internetnya ada, gimana pulsanya? Setelah pulsanya ada juga, gimana apakah kontennya menarik? Ketika semuanya tersedia, kompetitornya game online. Ini kan menjadi problem saya
yang juga harus diinikan oleh guru-guru ini, terutama guru-guru yang sehari-hari harus berhadapan langsung. Sekali lagi Mbak Agustina, kita ucapkan terima kasih atas nama INSI. Kita mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada diskusi-diskusi selanjutnya, dan mungkin ini sekaligus ya, terima kasih Mbak Agustina, mohon maaf kalau ada kesalahan. Mungkin ini juga sekaligus closing kita. Mungkin Mbak Ina sebelum ditutup, kita minta closing statement nih dari Mbak Ina dan nanti diteruskan oleh Mbak Meina, kira-kira mungkin 3 atau 5 menit sambil menutup acara ini. Barangkali dari semua pembicaraan kita, kira-kira pointers apa yang paling penting untuk kita garis merahi. Monggo Mbak Ina Lim. Ya, mungkin saya hanya mau menjawab ada satu pertanyaan di situ, boleh ya? Boleh, Ada Mbak. satu pertanyaan bahwa di sini mana tadi? Bahwa anak-anak itu pokoknya belajar 8 jam sehari sebelum pandemi. Pulang sekolah masih dikasih banyak tugas. Jadi siswa itu hanya berkutat sekolah, sekolah, dan sekolah. Setuju. Mas Eko tadi juga bilang kalkulus ya, Mas Eko. Yeah. Ada penelitian menarik, Mas Eko. Ternyata di dunia kerja itu hanya 5% pekerja yang menggunakan kalkulus. Dan sebagian besar dari 5% itu adalah guru kalkulus. Jadi memang anak-anak ini bebannya terlalu banyak dan nyatanya di PISA juga tidak terlalu meningkat juga ya. Jadi sekilas aja saya mau menampilkan ini. Mungkin tidak semua di sini orang-orang dari pendidikan ya. Target Mas Nadiem kalau kognitif kan di sini level mikir di pendidikan itu ada 6. Dari level 1 itu hafalan, konten, sebutkan ciri-ciri hewan melata gitu. Rumus-rumus matematika tadi, kalkulus, trigonometri, hafalin semua. Ngerti apa enggak? Sebetulnya belum tentu, dan banyak yang nggak ngerti ya. Boro-boro bisa menerapkan juga ya. Saya tanya anak SMA, XYZ yang kamu hitung-hitung, di dunia nyata itu kamu pakai untuk apa? Nggak tahu juga. Ya, boro-boro bisa menganalisa, mengevaluasi, dan bisa menciptakan sesuatu. Jadi kalau level mikir anak-anak kita sudah sampai level 6, baru mereka bisa berinovasi. Masalahnya kalau menurut saya, sorry to say, maaf nih, kita masih di level 1, masih banyak konten atau hafalan. Ya, jadi di low order thinking 1-3 ini. Dan kalau kita lihat soal untuk ujian masuk ke perguruan tinggi, itu hanya 10% saja. Itu yang ada high order thinkingnya. Yang di atas nih, 4, 5, dan 6. Jadi sebagian masih low order. Jadi saya hanya mau menyoroti aja, memang terlalu banyak beban, padahal tidak efektif, hasilnya masih segitu mulu ya di internasional. Itu sebabnya nanti Mas Nadiem ini berharap ke depan lebih ke project based learning. Jadi bukan sekedar hafalin CaCO3 ditambah NaCl, HCl ini apa. Padahal tuh nggak ngerti itu apa ya. Tapi kalau project kita langsung bisa barengan, guru fisika, guru kimia, mungkin guru sejarah berkolaborasi, bikin satu project misalnya. Bikin katrol tapi fisika ya, katrol berputar, roda sejarah berputar, ada ceritanya gitu. Terus dihitung kekuatannya berapa, bikin projectnya, di situ anak-anak lebih seru. Saya nanya anak-anak SMA di Madura, siapa di sini nggak suka kimia? Hampir semua angkat tangan. Tapi saya tanya cewek-cewek, kalau saya ajak bikin lipstick mau nggak? Semua pada bilang, ih mau, gitu. Jadi anak-anak bukan nggak suka kimianya, tapi nggak suka sama teorinya tadi. Jadi, ya saya hanya mau menanggapi itu, ke depan kita mau ke project based learning, makanya sebetulnya saya sangat excited dengan program yang diterapkan Mas Nadiem, tapi betul kata Bu Agustina tadi, sayangnya tidak paham mungkin yang memahami arahnya ini mau kemana, gitu ya. Nah, jadi kalau sedikit pesan untuk masa pandemi ini kan jangka pendek ya. Jadi saya sih tidak terlalu, ini kan pandemi, apa namanya bencana. Ini terjadi di seluruh dunia. Nah, kalau terjadi bencana biasanya manusia ada 2 sikapnya. Ada yang mengeluh aja, oh kenapa ini, kapan sih tatap muka, ngeluh aja. Padahal bencananya tidak berubah. Ini di luar kuasa manusia. Ya, tapi ada kelompok manusia yang positif. Kalau saya sih positif aja lah. Kalau tadi fokus kita masih banyak hafalan, orang-orang bilang nanti learning loss. Loss-nya itu di mana? Saya nanya. Kita ini level mikirnya masih level 1. Mau terjun lagi ke bawah itu terjun ke bawah mana?
Ya, jadi kalau soal UN SMA itu saya lihat masih ada prasasti ini adanya di provinsi mana. Nah, kalau setahun pandemi ini anak-anak tidak dikasih konten itu, tahun depan mereka nyari di Google bisa nggak? Masih bisa. Jadi sebetulnya learning loss-nya 90% kita masih berkutat di konten. Nggak usah terlalu heboh. Wah, pandemi heboh banget learning loss. Enggak. Tapi memang yang banyak loss mungkin di kelas-kelas yang dasar. Yaitu malah lebih banyak pendidikan karakter. Ya. Sedangkan sekarang anak-anak banyak di rumah. Jadi betul Bu Mena, sebetulnya peran orang tua sekarang lebih besar. Tapi bukan mengajar nanti ini sebutkan ciri-ciri hewan melata itu enggak, nanti anak-anak itu bisa Google. Tapi lebih banyak mendidik karakter. Nah ini yang paling penting kalau di pendidikan dasar ya. Jadi kalau saya ngelihatnya ibarat busur sama anak panah, sebelum anak panah ini bisa melesat nyampe sasaran, kan tetap harus ditarik mundur dulu ya. Jadi kita ambil positifnya aja. Masa pandemi ini ada the power of kepepet. Jadi guru-guru tahu-tahu terpaksa harus belajar teknologi. Ya, sementara kita tarik mundur, kita kumpulin energi, para guru berkolaborasi, nyiapin rencana supaya nanti bisa bikin project based learning ke depan supaya sasaran SDM unggul dari Pak Jokowi bisa terlaksana. Begitu Mas Eko, terima kasih dan selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih Bu Mina juga ya. Terima kasih Mbak Ina, ini luar biasa. Ya benar, saya ingat mata pelajaran sejarah yang saya ingat ketika SMA cuma hari lahir Ibu Kartini. Yang lain saya lupa. Saya perang di Diponegoro Mas Eko 1825 sampai 1830. Nah itu dia, artinya bahwa apa yang kita pelajari selama bertahun-tahun itu yang nyantol cuma sedikit dan yang berguna bagi untuk kehidupan kita hari-hari lebih sedikit lagi. Nah peserta hari ini nih banyak banget guru-guru baik yang ada di kota maupun ada di daerah-daerah rekan-rekan seprovinsinya Mbak Meina ini yang di kota maupun di daerah-daerah terpencil, dan kita berharap ini menjadi semacam motivasi atau semangat buat teman-teman pendidik agar kondisi ini nggak lagi menjadi beban tetapi menjadi peluang untuk bagaimana menciptakan kreativitas mengajar anak-anak. Mbak Mena, saya minta sedikit saja komentar sebagai penutup, mungkin 2 menit, banyak teman-teman guru, kira-kira apa yang mesti dilakukan sebagai pengalaman, mungkin share sambil sebelum kita tutup acara ini. Monggo Mbak Mena. Oke, terima kasih Mas Eko. Jadi mungkin kalau dari saya untuk lebih ke siswa. Jadi sebenarnya kita itu tidak harus memaksakan ekspektasi pada realita yang ada. Jadi yang terpenting di sini yang saya lihat, kita harus memastikan kondisi mental peserta didik ini terlebih dahulu. Karena kita harus tahu bahwa kondisi mental peserta didik ini harus baik sebelum dan saat proses pembelajaran berlangsung, baik daring maupun luring. Karena menurut saya, pada dasarnya mental yang baik ini akan berujung pada rasa antusiasisme dan sinergitas yang baik antara peserta didik dan guru. Terakhir mungkin saya hanya akan memberikan semangat mungkin kepada teman-teman guru. Jadi teruntuk para guru yang sedang berjuang di masa pandemi ini, mungkin tetap semangat, semua upaya dan kerja keras yang kalian investasikan untuk menghasilkan yang terbaik dalam diri generasi-generasi penerus bangsa, mungkin tidak akan pernah terbalas dengan kata-kata. Jadi di tangan kalianlah calon penerus masa depan bangsa terlahir. Mungkin gitu sih dari saya, Mas Eko. Terima kasih Mbak Meina Ngangi yang sudah memberikan perspektif. Teman-teman guru yang banyak ada di sini, kita tentu saja berterima kasih buat peserta maupun teman-teman guru semua bahwa di tangan bapak-bapak, ibu-ibu masa depan kita dipertaruhkan. Masa depan Indonesia sebagai sebuah negara, masa depan Indonesia sebagai sebuah peradaban dipertaruhkan, dan perjuangan teman bapak-bapak ibu-ibu gak ringan. Selain harus mendidik siswa, juga harus bersaing melawan Mobile Legends, harus bersaing melawan game online, dan ini nggak gampang. Tapi saya amat yakin
Anda semua punya semangat, punya tanggung jawab bahwa kalau generasi kita diserahkan kepada Mobile Legends, maka mereka menjadi pahlawan-pahlawan di dunia maya, tapi di dunia nyata kita keok gitu loh. Dan Anda adalah orang-orang yang membentuk pahlawan di dunia nyata. Sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu pembicara, Mbak Inalim, Mbak Meina, tadi ada Mbak Agustina dan Pak Irwan. Terima kasih atas nama panitia INSI, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih apabila ada kesalahan, kami tidak mohon maaf karena kami yakin Anda sudah maafkan kami duluan. Karena itulah watak orang Indonesia, sangat pemaaf. Saya kembalikan kepada moderator dengan Vidi. Monggo Mas Vidi.